maksudnya lebih tinggi itu dari sisi derajat ya Tat ya? Iya, dari sisi derajat. Kualitas. Nah, Kualitas. Apakah memang bisa dibandingkan Tat? Karena itu lebih tinggi kan, berarti yang lain tinggi sedangkan Tuhan lebih tinggi. Jadi seakan-akan ada perbandingan. Itu gimana Ya. Tat? Nah, ini maksudnya bukanlah perbandingan. Sama seperti seperti kita katakan Allahu a'lam. Ini Tuhan yang lebih tahu. Maksudnya Tuhan yang lebih tahu berarti saya juga tahu. Tuhan tapi lebih tinggi daripada saya. Enggak. Maksudnya dia lebih tinggi itu yakni tidak menyamainya. Makanya dikatakan dia lebih tinggi daripada penyamaan. Jadi antum itu kan ketika mau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, antum katakan saya lebih, misalnya saya lebih tinggi daripada si fulan atau saya lebih besar daripada si fulan. Berarti kan antum memiliki sisi persamaan itu dengan dia. Karena sesuatu yang bisa disandingkan ketika dia memiliki persamaan. Makanya ada kaidah dikatakan kalau mau melihat perbedaan, lihatlah dari setiap yang berbeda maka dia memiliki persamaan. Nah, itu kaidah, sekalipun kaidah ini tidak 100% benar. Nah, nanti akan kita bahas kenapa saya katakan tidak 100% benar. Nah, ketika dikatakan dia lebih tinggi daripada segala persamaan, berarti antum baru mau nyamain itu tidak bisa. Nah, itu maksudnya. Jadi, ketika tiada persamaan, berarti antum tidak bisa mengkias, yakni membandingkan antara satu dengan yang lain karena tidak ada persamaannya. Itu. Antum bisa membandingkan antara misalnya si Zaid dengan si Alif dengan si B. Antum bisa membandingkan ketika antara Alif dan B itu memiliki persamaan. Tetapi kalau tidak memiliki persamaan, berarti tidak bisa dibandingkan. Nah, ketika dikatakan al-muta'oli an musyabahatil jasmiyot, yakni dia lebih tinggi daripada persamaan. Berarti persamaannya itu sudah dihilangkan. Itu maksudnya. Sama seperti Allahu a'lam. Allahu a'lam itu bukan bermaksud berarti Tuhan lebih tinggi dan Tuhan lebih tahu dan kita juga tahu, tetapi derajatnya Tuhan lebih tahunya lebih tinggi dari kita, bukan. Maksudnya Tuhan itu tahunya itu meliputi segala sesuatu. Itu. Makanya kalau nanti antum melihat di Quran ada pembahasan misalnya dia lebih, maksudnya dia lebih itu bukan antum juga punya dan Tuhan juga punya sehingga antum memiliki persamaan dengan Tuhan, tidak. Kecuali pada wujud. Jadi satu-satu, makanya saya katakan tidak 100% benar itu. Tadi kan ada kaidah yang saya sampaikan. Saya katakan bahwa segala sesuatu yang berbeda itu pasti memiliki persamaan. Salah satu iskalannya itu pada Tuhan dengan makhluk itu. Kalau dikatakan Tuhan itu sama makhluk itu sama atau berbeda? Antum bilang berbeda. Berarti kalau sesuatu yang berbeda, berarti pasti ada persamaannya. Terus samanya di mana Tuhan dan makhluk? Lalu beberapa orang mengatakan persamaannya di wujud. Ini Tuhan wujud, makhluk wujud. Tetapi bagi tingkatan yang lebih tinggi, misalnya di asfar itu sekalipun dia filsafat, tetapi sudah mencium bau-bau irfan. Itu dikatakan tidak. Wujud Tuhan dengan wujud manusia itu sudah beda, dia sudah bukan lagi wujud yang dimaksud, sekalipun ada pembahasan nanti gradasi wujud dan sebagainya. Tetapi fahamilah bahwa yang dimaksud gradasi wujud dalam asfar, yakni kan biasanya itu marhum Ustadz Mahfur Hasan Tono itu biasa menjelaskan tingkatan itu sebagaimana misalnya jadi seperti cahaya itu. Jadi cahaya yang dekat dari sumbernya itu maka dia kekuatannya lebih tinggi. Tetapi cahaya yang sampai di ke bawah yang jauh maka kekuatannya itu lebih lemah. Nah, ini disebut perbedaannya itu di syiddat dan zatnya. yakni di kekuatan dan di kelemahannya. Tetapi secara wujud itu sama, kan biasa marhum menjelaskannya gitu. Yakni wujud Tuhan, wujud yang paling tinggi sampai wujud yang paling rendah itu wujud, semua sama wujud. Terus perbedaannya di mana? Perbedaannya itu kembali kepada persamaan. Nah, perbedaannya itu kembali ke persamaan maksudnya apa? Maksudnya begini, mereka berbeda dari sisi kekuatan dan kelemahannya, tetapi
perbedaan ini kembali kepada persamaan. Nah, ini terkadang penjelasan marhum terkadang disalahartikan oleh beberapa orang. Maksudnya apa disalahartikan oleh beberapa orang? Mengira bahwa wujud itu lalu wujud kita dengan wujud Tuhan lalu sama. Oh, enggak, wujud kita dengan wujud Tuhan itu berbeda. Yang dimaksud dengan persamaan perbedaannya kembali kepada persamaan itu wujudnya itu wujud mafhumi, bukan wujud khoreji. Wujudnya itu wujud di secara makna, makanya ada istilahnya mustarak maknawi. Wujud manusia dengan wujud Tuhan, wujud makhluk dengan wujud Tuhan itu mustarak maknawi, tetapi bukan mustarak khoreji. Yani wujudnya kita saat ini, wujudnya antum saat ini sama wujudnya Tuhan yang ada saat ini ya jelas berbeda. Yani antum punya tasyakhus sendiri dan Tuhan punya tasyakhus sendiri. Itu yang anak perlu apa istilahnya perlu ingatkan kembali, jangan sampai salah memahami penjelasannya marhum. Gitu. Ya, silakan. Kenapa saya katakan gini? Karena saya dulu termasuk salah satu orang yang salah memahami penjelasannya marhum. Jadi marhum jelaskan gitu, saya kira berarti saya wujudnya sama dong dengan Tuhan. Marhum bilang, "Yo, kamu mukanya kayak gini jelek, mau disamain sama wujud Tuhan." Terus jadi maksudnya itu yang tadi. Jadi persamaan kembali kepada perbedaan kembali ke persamaan itu di mafhum yakni mustarak maknawi tadi, bukan di wujud khoreji. Wujud luar akal itu berbeda. Tasyakhus kita itu berbeda. Silakan kalau ada pertanyaan lagi atau kalau masih belum paham nanti akan kita bahas lebih dalam. Tanya Ustaz, Pondok Kelapa. Kelapa? Tanya Ustaz, ada kalimat yang tadi disitir, yaitu kami memujinya dengan pujian yang memenuhi seluruh bagian bumi dan langit. Iya. Itu bentuknya seperti apa ya? Kita manusia memuji Tuhan dengan pujian yang memenuhi seluruh bagian bumi dan langit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu. Pujian yang memenuhi segala bumi dan langit itu alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sebenarnya maksudnya itu. Tetapi ini mungkin agak apa istilahnya agak susah mahsuskan, yakni dimisalkan gitu. Agak susah dimisalkan, dicontohkan kepada bentuk-bentuk yang materi. Bisa untuk pendekatan bisa saja misalnya begini. Tapi tidak 100% begitu. Karena apa? Karena pujian itu sifatnya bukan wujud luar, pujian itu sifatnya batini. Makanya saya katakan agak susah memisalkan kepada bentuk khoreji. Jadi kurang lebih katakan kami memuji Tuhan dengan pujian yang memenuhi segala bagian bumi dan langit, maksudnya itu ya alhamdulillahirabbil alamin itu. Nah, ini diisyarahkan di mana? Diisyarahkan di Hazrat Zahra dulu. Ketika Hazrat Zahra memiliki satu nazar, dikatakan kalau nazarku berhasil maka aku akan memujimu dengan segala pujian yang ada. Nah, dikatakan gitu. Lalu terjadi yakni berhasil nazarnya itu, yakni membuahkan hasil nazarnya. Lalu Hazrat Zahra memuji Tuhan dengan apa? Dikatakan alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yani segala Tuhan Rahman dan sifat Rahim Tuhan. Kenapa? Juga ada. Halo? Nggak dengar? Nggak dengar? Suaranya kayaknya mati nih. Ya. Oke, ulangi. Sudah Ustadz, ya. Oh, ada pertanyaan?
Nah, Ustaz. jadi ya. Nah, jadi maksudnya segala pujian yang memenuhi langit dan bumi itu ya alhamdulillahirabbil alamin itu. Itu maksudnya. Nah, lanjut lagi yang lain. Terima kasih Ustaz. Fadol. Ayo. Nggak dengar suaranya. Halo. Halo. Mungkin Ana mau nanya di luar konteks ini aja nih. Udah pusing-pusing Ria nih. Implikasi orang itu belajar ilmu pengenalan Tuhan dengan ilmu kalam atau filsafat atau irfan, itu implikasi terhadap keseharian itu apa gitu. Ada nggak perbedaan-perbedaannya itu? Implikasi ini akibat maksudnya. Iyalah akibat apa ya, konsekuensi kayak kalau belajar kalam punya konsekuensi ini dalam keseharian. Kalau filsafat begini, terus irfan ya pasti begini. Akibatnya itu punya apa gitu dari ketiga ilmu itu? Jelas berbeda. Jadi setiap perlakuan manusia itu sebanding dengan cara pandang, cara pikir, yakni epistemologinya. Apa saja yang dilakukan manusia itu sebenarnya mencerminkan cara pandang dia terhadap segala sesuatu. Contoh misalnya orang yang cara pandangnya itu segala sesuatu itu harus bermateri, yakni segala sesuatu itu harus bisa diindrai, maka dia dengan doa-doa dan sebagainya dia katakan ngapain berdoa dan sebagainya. Nah, itu kembalinya kepada cara pandang. Nah, cara pandang menyangkut kepada pertanyaan, lalu cara pandang orang-orang mutakallim dan cara pandang orang-orang filsafat dan cara pandang orang arif itu gimana? Ini juga jelas berbeda. Cara pandang orang arif seperti di awal dulu yang kurang lebih seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita pernah ngobrol di Hangout, saya sampaikan bahwa perbedaan antara ahli syariah dan ahli tarikah dan ahli hakikah itu mengatakan orang-orang syariah mengatakan kami melihat Tuhan di makhluk. Orang-orang tarikat, yakni orang-orang filosof itu mengatakan kami melihat makhluk di Tuhan. Lalu orang-orang hakikat, ahli wusul, ahli hakikat, ahli irfan mengatakan kami melihat ain, yakni ain itu yakni dirinya Tuhan, yakni dirinya makhluk. Yakni tiada lagi antara Tuhan dan makhluk. Tiada keduaan itu tiada. Nah, itu jelas berbeda. Jadi ketika orang-orang mutakallim mengatakan kami melihat Tuhan di makhluk, maksudnya apa? Maksudnya segala sesuatu yang diamalkan dan sebagainya itu untuk mencari surga, untuk menghindari neraka, untuk mencari misalnya pahala dan sebagainya. Nah, itu konsekuensi daripada melihat makhluk di Tuhan. Sehingga ketika dia berbuat baik dengan makhluk, dia lagi muamalah, lagi apa istilahnya muamalah ya Allah, lagi beramal lagi, iya lagi ada bahasa Indonesianya itu lagi bertransaksi, ya. Muamalah yakni transaksi. Mohon diingat-ingat kalau saya kesulitan menerjemahkan muamalah yakni transaksi. Jadi orang-orang mutakallim melihat bahwa ketika saya beramal itu saya sedang bertransaksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena melihat Tuhan di makhluk. Orang-orang filsafat
mengatakan kami melihat makhluk di Tuhan. Maksudnya apa ini kami melihat makhluk di Tuhan? Mereka melihat bahwa yang ada, yakni yang memiliki kewajiban wujud secara wajib dan memiliki segala konsekuensinya itu adalah Tuhan. Loh, makhluk ini terus apa? Dikatakan makhluk ini wujudnya tidak mandiri, tidak mustakil. Sehingga kalau Tuhan tiada, maka makhluk tiada. Nah, dengan begitu, berarti kita terus ngapain ke Tuhan? Dikatakan kita bertawakal kepada Tuhan. yakni kita bersandar kepada Tuhan. Nah, ini konsekuensinya daripada orang-orang filosof. Kenapa? Karena mereka melihat makhluk di Tuhan. Maksudnya apa mereka makhluk di Tuhan? Mereka mengatakan makhluk semua ini, semua makhluk-makhluk ini tidak memiliki wujud mandiri. Yang memiliki wujud mandiri adalah Tuhan. Sehingga kalau Tuhan tiada, maka makhluk ini tiada. Nah, ini pandangannya filosof. Lalu pandangan orang arif, ahli hakikat, gimana? Dikatakan pandangan ahli hakikat, yakni tiada lagi antara si penghamba dan yang dihambai. Tiada lagi antara si penyembah dan yang disembahi. Tiada lagi antara osyek dan maksyuk. Jadi satu kesatuan. Osyek dialah maksyuk, maksyuk dialah osyek. Tiada lagi keduaan di sisi orang-orang irfani. Itu. Lah, terus kelazimannya gimana? Kelazimannya ya dia melihat segala sesuatu itu sudah tidak melihat. Ketika dia melihat makanan, dia sudah bukan melihat makanan. Ketika dia melihat misalnya bakso, dia sudah bukan melihat bakso. Dia melihat yang lebih dalam daripada bakso. Maksudnya apa? Maksudnya saya ini tiada, bakso ini tiada. Ini semua adalah tajallinya Tuhan. Itu pandangannya. Nah, akhirnya nanti gimana konsekuensinya dalam kehidupan? Contoh realnya.